di Roma 12 ayat 1. Boleh buka di Roma 12 ayat 1. Waktu tadi Ibu Ruth menyampaikan pesan Tuhan, tiba-tiba saya diingatkan seperti ini Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan apa? Kemurahan apa? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Mempersembahkan apa Bapak Ibu? Dan ada yang janggal di sini bagi saya. Sebagai persembahan apa? Saudara, kalau saudara baca sekilas ayat ini hanya ayat yang biasa Bapak Ibu. Tapi siapa di sini kita ngomongin ruang maha kudus. Ruang kudus yang artinya saudara mempersembahkan Halo? Saya akan seringan mungkin berbicara seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata begini, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang harusnya kalau saudara mempersembahkan sesuatu, saudara mempersembahkan yang hidup atau yang mati? Secara logika aja Bapak Ibu. Yang mati atau yang hidup? Halo? Kalau saudara mempersembahkan sesuatu, apakah mempersembahkan persembahan yang hidup? Atau persembahan yang secara logika saya mau bilang berkata gini. Waktu orang mempersembahkan sesuatu, di zaman dahulu itu harus ada persembahan yang mati. Baru bisa naik asapnya ke atap, ke langit. Tapi ada perubahan di sini. Tuhan menginginkan persembahan apa? Artinya gini loh. Semua orang tahu mungkin ya kedagingan kita yang mati Pak. Saya mau bilang gini, dengarkan. Dari zaman dahulu, dari zaman bait Allah pertama sampai hari ini. Dari zaman halaman, ruang kudus, ruang maha kudus hari ini. Semua orang tahu harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Gereja juga tahu harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sampai disebutkan imam Lewi, persembahan, membawa persembahan dan hanya memikirkan gitu loh. Mempersembahkan uang sekadarnya aja. Tapi waktu tadi Cirut ngomong sesuatu. Harusnya kita mempersembahkan sesuatu yang mati sebenarnya. Tapi kenapa Tuhan membutuhkan yang hidup dalam hidup kita? Saudara, siapa di sini yang engkau Kristen dari bayi? Siapa engkau di sini yang Kristen dari lahir semenjak orang tuamu melahirkan engkau ke muka bumi ini? Engkau sudah Kristen. Dan engkau berkata, lagu yang aku nyanyikan aku sudah tahu Pak. Semua yang dinyanyikan aku tahu kok. Satu kali waktu saya beribadah, saya pelayanan, Ibuin manggil saya dan tarik saya. Dia tarik saya, dia tarik leher saya seperti ini. Dan hari ini saya gak pernah lupa sampai hari ini. Dia tarik baju saya dan berkata begini, Mes, kalau engkau hari ini gak bisa turunkan hadirat Tuhan dan menjamah seluruh umat Tuhan, gue bunuh. Tanda kutip Bapak. Tapi bagi saya gak ada kepentingan seorang Ibuin hari itu untuk menarik saya dan memarahi saya. Artinya gini loh, ada sesuatu yang hidup dari hidup. Saudara di sini bisa engkau berkata engkau 100, 200 orang, 300 orang, 500 orang sebutkan. Tapi di sini Tuhan menginginkan sesuatu yang hidup dari tubuh saudara. Saya mau bilang ini, dengarkan. Dari zaman ke zaman, dengar. Boleh naikin sedikit volumenya. Dari zaman ke zaman, saya selalu melihat gini. Penyembahan selalu membawa kemenangan. Saya gak pernah lihat kalau penyembahan itu membawa kekalahan bagi banyak orang. Tadi Ibu Ruth berkata begini, waktu Hizkia diserang oleh siapa? Sanherib. Dia membawa yang tadi dibilang, membawa suatu surat ancaman dan berkata, mana Tuhan? Mana Tuhan? Tapi bagi saya, kalau dia gak masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Dan Tuhan gak mengetuk palu dan masuk ke dalam sidang ilahinya Tuhan. Gak akan terjadi sesuatu. Saya mau bilang gini, Tuhan itu omnipresent Bapak Ibu. Saudara berkata, saya Kristen Pak. Dari saya lahir dari tempat kota, saya Kristen. Tapi seringkali yang mati yang keluar dari hidup saudara. Sesuatu yang mati yang kau berkata, saya tahu lagunya kok. Sampai hari ini saya gentar dan takut akan Tuhan waktu saya ada di tempat ini Bapak Ibu. Karena bagi saya ini bukan sesuatu yang hanya gereja-gerejaan makin naikkan 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu dan selesai.
Kami menyebutnya tempat ini adalah sidang ilahinya Tuhan. Engkau mengetuk sesuatu, engkau memperkatakan sesuatu, dan engkau membuat sesuatu. Dan itu yang terjadi atas hidupmu, atas keluargamu, atas bangsamu, dan atas apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Dan Tuhan yang mengerjakannya. Saya catat slide dengan cepat. Boleh slide selanjutnya. Saya berkata begini. Saya catat seperti ini. Boleh slide selanjutnya. Worship itu apa yang pernah engkau dengar. Yang terjadi dahulu. Tapi juga yang terjadi sekarang. Banyak kan orang berkata begini. Oh itu kan orang Israel Pak. Waktu Musa membelah lautan. Itu dulu Pak. Hari ini boro-boro. Saya gak pernah ngeliat mujizat yang real di mata saya. Mungkin kau berkata. Dan kau berkata, apa? Pak itu kan ruang kudus itu zaman dahulu Pak. Dan seringkali kau berkata, itu hanya sejarah. Dengan kata lain kau meragukan Tuhan waktu kau ingin memasuki ruang maha kudus itu. Catat seperti ini, worship itu apa yang pernah kau dengar. Terjadi dulu tapi juga terjadi sekarang. Kalau Tuhan sanggup kasih dulu, dan hari ini juga Tuhan sanggup lakukan yang sama dengan saudara dan saya. Saudara sampai di sini yang pernah hari-hari ini saya dapat WhatsApp dari teman saya dibilang seperti ini. Hari-hari ini banyak rumah sakit yang ngalamin banyak flu. Rumah sakit dan mulai penuh hari-hari ini. Saya nggak tahu, tapi saya dengar dan itu ada WhatsApp-nya masuk di grup saya, di pelayanan saya. Stay terus sehat ya, hati-hati di jalan ya. Saudara saya mau bilang gini, dengarkan, kenapa kita harus masuk sidang ilahinya Tuhan? Saudara tuh harus Saudara harus on position dimanapun saudara berada. Engkau pulang ke kotamu. Siapa yang di sini masih engkau mengingat corona 2 tahun, 3 tahun yang lalu? Apakah kita mau melakukan yang sama? Tunggu terjadi dulu baru teriak-teriak sama Tuhan. Atau engkau tunggu, Tuhan kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Itu gak akan pernah lagi terjadi atas kotaku, atas bangsaku, atas hidupku, dan atas keluargaku. Intinya apa? Engkau masuk ruang kudusnya Tuhan. Saya catat dengan cepat, slide dengan cepat. Dan kita akan praktek. Boleh slide selanjutnya. Saya berkata begini, worship itu selalu bicara kemenangan. Waktu engkau ingin mengalami kemenangan apa? Engkau worship di hadapan Tuhan. Saya catat seperti ini, Musa angkat tangan, menang waktu lawan Amalek. Ingat cerita itu? Waktu dia angkat tangan, dia berkata begini, Amalek akan aku kalahkan. Tapi waktu dia turun tangan, kuatlah siapa? Amalek. Angkat tangan itu bicara apa? Worship, saudara. Setiap kali engkau angkat tangan di hadapan Tuhan, setiap kali engkau berlutut di hadapan Tuhan, dan setiap kali engkau masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan, maka kemenangan ada di tanganmu, saudara. Bagi saya kalau hari itu Musa nggak masuk ke dalam sidang ilahinya Tuhan, penetapannya Tuhan, dia akan nggak lakukan apa-apa kok. Dan dia nggak akan ngalamin apa-apa kok. Saya nggak usah baca ayatnya. Saya catat lagi, Hizkia tadi yang Ibu Ruth bilang, Yerusalem luput dari siapa? Dari Sanherib. Apa surat tantangan sudah di tangan? Hari itu Tuhan Allah yang kudus dicaci maki kok, dihina kok sama. Tapi dia masuk sekali lagi. Dia cerita sama Tuhan sekali lagi. Dan yang ketiga, saya cuma ngasih contoh 3. Bagi saya ini sesuatu yang mirip bagi saya. Dan ini orang-orang yang masuk ke dalam sidang ilahinya Tuhan dan ruang maha kudusnya Tuhan. Saya nggak harus cerita lagi ruang kudus itu ada apa ya? Ada tabut perjanjian, ada apa ya? Ada dua loh batu, ada tongkat Harun yang bertunas. Bagi saya saudara adalah orang-orang yang sudah dewasa. Dan saya kata gini, Yosafat melawan Moab, melawan Amon, melawan Meonim. Saudara tahu Moab dan Amon itu keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan Lot. Yang incest dengan keluarganya. Sampai di sini yang kau lihat apa ya? Bagi saya gini, sampai di sini kau yang sering melihat hidupmu muter-muter aja di sekitar situ aja. Hidupmu hanya gini, muter aja di situ, muter aja di situ. Gerejamu hanya muter aja di situ, muter di situ. Engkau pilih lagu, muter di situ, 3 lagu, 4 lagu, engkau nggak rasakan Tuhan. Tema kita mengangkat dan masuk dan mengangkat. Apa Pak? Saya nggak tahu apanya yang masuk, apa yang mengangkat, saya nggak ngerti mungkin kau berkata. Tapi kalau kau ngerti, waktu engkau masuk dan engkau mengangkat hadirat Tuhan di ruang kudusnya Tuhan, di sidang ilahinya Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Slide selanjutnya, saya berjalan cepat. Slide selanjutnya. Di 2 Tawarik 20 dia berkata, Yosafat menjadi takut. Gimana sih caranya masuk? Ini simpel bagi saya. Saya ngomong ini kenapa orang masuk ke ruang maha kudus gampang ini bagi saya.
Ibu Rut pernah bilang, harganya yang mahal. Saya catat seperti ini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil apa Mengambil apa? Keputusan dan mencari apa? Saudara, saya mau bilang gini, waktu engkau berkata, bagaimana Pak caranya saya masuk? Saya catat seperti ini, semua orang akan mengalami ketakutan kok. Setiap manusia akan mengalami ketakutan kok. Yesus aja di kayu salib mengalami ketakutan kok hari itu. Tapi di gini, ada yang membedakan. Yosafat waktu dia menjadi takut mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Worship dimulai gini loh. Waktu kita mengambil keputusan Bapak Ibu. Gak hanya cuma stay, duduk. Minimal waktu engkau duduk ada keputusan yang lahir dari hati saudara. Saya mau bilang gini, waktu engkau mengikut Tuhan, iblis tuh gak usah saudara klitik-klitik, saudara marahin, dia kan saudara goda-godain, dia kan godain saudara. Dia akan hancurkan hidup saudara kok. Dia akan cari saudara, titik lemah saudara, dan menghabisi saudara kok. Gak usah saudara cari-cari kelemahan yang makin bikin marah dia. Itu tugas iblis setiap hari. Mencuri damai sejahtera saudara dan lain semuanya. Tapi saya mau bilang gini, worship. Waktu engkau berkata, aku ingin masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Waktu kita mengambil apa? Keputusan. Dengarkan saya. Apa yang kau ambil keputusan siang hari ini, sore hari? Kau pulang ke provinsimu dan kau berkata, saya hanya manusia biasa. Yang hanya menunggu. Ya udah, apa yang terjadi terjadilah. Apa engkau mengambil keputusan dan berkata, aku mau menyembah Tuhan dan masuk dalam ruang kudus dan sidang ilahnya Tuhan. Selanjutnya saya berkata begini. Selanjutnya. Saya bilang kata ini. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan apa? Pada Tuhan. Mereka datang ke semua kota di Yehuda untuk mencari apa? Saya catat gini. Mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Ini hal yang satu simpel bagi saya. Tapi seringkali kita gagal di titik ini. Kekristenan kita gagal mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Kita berpikir kita nih orang yang profesional. Kita berpikir saya sudah menjadi penyembah sekitar 20 tahun Pak. Saya ngerti, saya tahu seluk-beluknya. Saya tahu bagaimana menarik hadirat Tuhan bla 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 bla. Tapi firman Tuhan berkata gini. Tuhan itu betapa panjang dan lebar kasih setianya Tuhan. Setiap hari selalu baru. Dan harusnya selalu baru juga kita mencari Tuhan. Dan mencari apa? Kehendak Tuhan. 2 poin ini. Waktu engkau ingin masuk. Boleh slide selanjutnya. Saya jangan cepat. Slide selanjutnya. Bagaimana engkau mengangkat? Waktu engkau sudah masuk. Dan bagaimana caranya engkau mengangkat? Perkataan ini sering-sering kali di telinga saya. Dan mungkin di telinga imam-imam musim. Hari ini kenapa ya? Gak ngangkat hadirat Tuhan. Saudara pernah dengar itu kalau engkau sebagai penyembah? Hari ini kenapa ya present worship-nya kayak loyo banget. Itu perkataan yang memuakkan sebenarnya. Tapi saya mau bilang gini, dengarkan. Firman Tuhan berkata begini, bagaimana caranya engkau mengangkat? Firman Tuhan berkata begini, tadi di ayat 3b berkata, boleh buka sebentar saya bacakan. 2 Tawarik ayat 3b berkata begini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan menyerukan kepada seluruh Yehuda apa? Supaya berpuasa. Artinya gini loh, kenapa berpuasa? Berpuasa itu sesuatu yang apa ya? Yang dagingmu, yang kehendakmu engkau letakkan. Dan kau berkata begini, Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan? Kita tahu begini, ketakutan dan tanggung jawab di tangan Yosafat hari itu. Siapa di sini yang kepala keluarga boleh angkat tangannya? Kalau engkau single fighter di keluargamu, engkau seorang istri, engkau jadi kepala keluarga, boleh angkat tangannya? Engkau suami dan engkau kepala. Kalau di rumahmu gak ada makanan, apakah kau diam saja Bapak Ibu? Halo? Hari itu Yosafat, dia sebagai raja. Dia menghadapkan kepada Tuhan. Gak ada jalur lain. Gak ada cara lain. Dia mencari kehendak Tuhan. Dia masuk dan dia mengangkat satu kota hari itu. Satu provinsi hari itu mungkin. Satu bangsa hari itu. Catat ini. Diubah ketakutan Yosafat hari itu. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi iman.
Ini perkataan yang sering kita dengar, percayalah. Bukankah hari itu seperti Curut berkata, hari itu setiap tahun imam besar itu masuk ke ruang apa? Saudara, itu tempat perang pengadilan tertinggi mungkin hari itu. Antara hidup dan mati. Tapi sampai hari ini boleh tunjukkan kepada saya seorang imam besar waktu mereka masuk ke ruang Maha Kudus. Ada imam besar yang mati hari itu. Itu Tuhan yang mau loh. Itu tempat engkau diubahkan. Dan hari itu 1 tahun bangsa Israel mengalami pemutihan. Hanya apa? Darah, kambing, domba, binatang. Contoh seperti ini. Abraham bawa Ishak ke Gunung Moria. Dia apa? Mencari kehendak Tuhan. Dia cari kehendak Tuhan. Ini kehendakmu Tuhan. Ini kehendakmu Tuhan. Tapi aku tahu aku sakit dan aku menyangkal dagingku. Dan kau berkata kau sebagai pelayan. Dan kau duduk manis di sini. Pak, saya sudah 4 sesi. Iya sama-sama kok, kita udah 4 sesi kok. Saya dari jam 4 pagi kok, ya kita sama-sama. Tapi saya mau bilang, jangan lewatkan tempat di mana hidupmu, momen, tempat di mana engkau diubahkan Tuhan. Catat ini. Kalau kita mencari kehendak Tuhan, Tuhan pasti menyediakan jalannya. Saya catat aja. Catat seperti ini, bagaimana kau mengangkat yang pertama, ubah ketakutan saudara menjadi iman. Yang kedua, mata yang tertuju pada Tuhan. Ayat 5 berkata begini, ini yang keren Bapak Ibu. Ayat 5 berkata begini. Waktu dia takut dia berkata begini. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem. Di mana? Di mana? Di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Di muka di mana dia memasuki ruang Maha Kudusnya Tuhan. Tapi yang berkata begini, tertuju pada Tuhan. Ayatnya berkata begini, boleh buka di ayat 12. Ayat 12 berkata begini, ayat 12. Ayat 12 berkata begini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum siapa? Karena kami tidak mempunyai apa? Karena kami tidak mempunyai apa? Kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami apa? Mata kami apa? Tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, saudara Yosafat berkata begini, saya dengan cepat aja. Bila sesuatu, ayat 9 berkata begini. Ayat 9 berkata begini, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu ditinggal dalam rumah ini. Dan kami akan bersuruh kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Diberkatakan gini, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir itu. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Dibilang gini, lihatlah sebagaimana sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, kami tidak akan menghukum mereka. Ayat selanjutnya berkata begini, sementara itu, ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Artinya gini loh, waktu engkau memasuki tempat ruang kudusnya Tuhan, kehendak Tuhan, maka sesuatu tiba-tiba berubah dalam hidup. Maka ada berubah di sini. Tapi dibilang gini, kalau Bapak Ibu baca sebelum ayat dia bilang gini, dia mengingat semua apa yang pernah Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan atas bangsa ini. Atas bangsa ini. Sampai dibilang gini, terpujilah Tuhan. Ada lagu di situ. Ada nyanyian di situ. Boleh slide selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya. Saudara boleh buka di Yeremia 23 ayat 18. Yeremia 23 ayat 18. Ini ngomongin sidang ilahi. Yeremia 23 ayat 18. Boleh satu orang membacakan bahasa Inggris ya? Boleh minta satu orang? Ada yang bisa? Yeremia 23 ayat 18. Saya berdoa saudara mengerti dan paham. Saya bacakan buat saudara. Nanti Nancy boleh bacakan bahasa Inggrisnya. Sebab siapakah yang hadir dalam apa? Dewan musyawarahnya Tuhan. Sehingga ia memperhatikan
dan mendengar firman-Nya. Oh, bahasa Inggris. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? New Living Translation-nya berkata, boleh Ibu Nancy bacakan? Oh ya, siap. Have any of these prophets been in the Lord's presence to hear what he is really saying? Has even one of them cared enough to listen? Ayatnya berkata begini, saya terjemahan bebas. Apakah ada di antara nabi-nabi yang pernah berada di mana? Yang pernah ada di mana? Di hadirat Tuhan untuk mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan. Dengan kata lagi loh, sidang ilahi itu di mana engkau mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Mendengar kehendak Tuhan buat bangsamu, buat kotamu, buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat anak-anakmu. Sebutkanlah apa yang menjadi problema dan kebutuhan saudara. Dan berkata begini, sebenarnya yang dia katakan, apakah salah satu dari mereka cukup peduli untuk mendengarkanku? Seringkali gini loh, telinga kita terlampau berisik dengan banyak hal. Telinga saya dan saudara, saya seorang pendeta, 30 tahun saya pendeta, saya ngerti itu. Seringkali kita berisik, telinga kita terlampau, kita tutup dengan hal-hal yang seperti itu. Dan waktu telinga kita tutup, dan kita lupa caranya mendengarkan Tuhan. Sedangkan Tuhan memberikan undangannya untuk kita mendengar kehendaknya. Mendengar kehendaknya. Slide selanjutnya, dan saya selesai. Selanjutnya. Ini yang kita mau belajar, boleh selanjutnya? Tadi udah ngomongin ini. Slide selanjutnya. Next. Irama sidang ilahi. Saya berdoa gini lah Bapak Ibu. Saudara, hari ini sekitar ada berapa ratus orang di tempat ini. Saudara, saya mau bilang gini. Kalau hari itu hanya satu Yosafat merubah ketakutan dalam hidupnya menjadi sebuah iman. Bayangkan kalau hari ini di tengah-tengah kita di tempat ini, engkau berdiri dan engkau mengambil keputusan dan masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus dan sidang ilahinya Tuhan. Dan engkau memproklamirkan sesuatu dan engkau menginginkan sesuatu yang terjadi atas hidupmu, atas bangsamu, atas keluargamu, atas anakmu. Mungkin kau berkata, Pak, anak saya sudah sakit 2-3 tahun dan sampai hari ini selesai doakan. Saya doakan dan saya belum melihat jamahan Tuhan, sembuhan dari Tuhan. Mungkin kau berkata, suami saya sampai hari ini belum dapatkan pekerjaan. Dan sampai hari ini saya nggak tahu harus membayar kontrakan rumah saya seperti apa. Dengarkan, waktu engkau minta kehendak Tuhan. Dan engkau masuk ke sidang ilahnya Tuhan. Tiba-tiba semuanya berubah. Selanjutnya saya berkata begini, boleh next selanjutnya. Bagaimana sih? Saya belajar seperti ini Bapak Ibu. Waktu saya ada di Malaysia tiba-tiba saya Tuhan ajarkan seperti ini. Di 2 Tawarik 20 ayat 18 berkata begini. Dan ini seringkali kita lupa untuk melakukan. 2 Tawarik 18 ayat 19 berkata begini. Sebab sorry. Tadi balik ke 2 Tawarik. 2 Tawarik. Sebentar. Tawarik 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun di mana? Dan menyembah kepadanya. Ayat 19 berkata begini, kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang Saudara, siapa yang di tempat ini engkau yang punya gereja dan engkau dan mulai kehilangan ini. Engkau sukanya yang teratur. Engkau sukanya yang biasa-biasa aja. Tapi saya catat ini. Hal yang sudah kita lupakan dan sudah tidak kita lakukan berlutut. Saya malu kalau dilihat orang berlutut. Mungkin kau berlutut cuma di kamarmu. Tapi Tuhan itu butuh ekspresi, saudara. Tuhan itu butuh ekspresi, saudara. Saudara ingat waktu materai, 7 materai dia yang mau dibuka, ada lagu di situ. Sebelum 7 materai dibukakan, ada lagu ayatnya di depan. Sebelum 7 sangkakala ditiup, ada lagu di situ. Sebelum Tuhan
menyambut Tuhan. Ada 25 tua-tua dan meletakkan mahkotanya di situ. Itu ngomongin apa? Ekspresi. Dan kau berkata, Tuhan kan tahu yang di dalam. Tuhan kan tahu keinginan hati saya. Betapa saya memuja dan menghormati dia. Kalau manusia aja butuh ekspresi saudara, apalagi Tuhan. Seberapa engkau sekarang udah lupa bagaimana caranya berdoa? Seberapa banyak engkau lupa bagaimana caranya bersujud di hadapan Tuhan? Sebagaimana lupa engkau berdiri dan engkau melompat dan berkata, Tuhan tolongi saya. Tolongi bangsa saya. Dan engkau berkata dengan suara nyaring sampai musik gak kedengaran lagi. Dan engkau sambil teriak di hadapan Tuhan dan mengingat sesuatu. 4 cara ini aja bagaimana engkau bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan sidang ilahinya Tuhan. Saya percaya waktu engkau mendengarkan ini akan kehendak Tuhan turun atas hidup saudara. Boleh bangkit berdiri saudara, boleh bangkit berdiri. Ini yang pertama kita mau lakukan. Boleh bangkit berdiri.